dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam podcast Ruang Publik persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di kesempatan kali ini saya Tika Aziz kembali akan mengajak Anda semuanya. Kita akan berbincang seputar, wah ini sepertinya sebuah polemik begitu. Di tengah kemajuan teknologi, perkembangan teknologi yang semakin pesat, anak-anak kita, generasi-generasi muda kita dimanjakan oleh semua yang serba instan. Di satu sisi ini tentu membuat kecepatan dalam melakukan berbagai hal menjadi serba mudah. Namun di sisi yang lain ada banyak hal yang ternyata menjadi keprihatinan. Misalnya soal karakter, kemudian juga kerja keras dan hal-hal lain yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk menjadi sukses. Topik ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Imam Ma'ruf. Ya. Assalamualaikum Bapak. Mbak Tika. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Nganjuk, kemudian juga Kabupaten Madiun dan juga Kota Madiun. Ya, betul ya, Mbah ya. Baik, saya akrabnya biasanya memanggil Abah nih. Mbah, tadi sempat disinggung sedikit, tadi kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol sebelum podcast ini ya Mbah ya. Ini seru sekali. Aduh, kalau dengar ceritanya Abah berjuang seperti itu tuh inspiratif sekali dan kita akan gali selengkapnya nanti dalam podcast kali ini. Baik, Bah, kita mulai dulu dari fenomena yang sebetulnya Abah lihat. Ini kan teknologi semakin maju, Bah. Waduh, beneran deh. Mau apa-apa aja tinggal rebahan semuanya datang. Mau belanja apa, rebahan doang udah datang. Mau belanja elektronik, mau belanja makanan, mau dipijet nanti tukang pijetnya yang datang. Udah semuanya udah serba instan nih. Tapi sebenarnya dengan semua yang instan-instan ini, teknologi yang semakin maju ini, ada dampaknya nggak sih Mbak bagi karakter-karakter anak-anak muda sekarang ini? Ya, ini Mbak Tika, makasih Mbak Tika ya, saya luar biasa ini ketemu beberapa kali sama Mbak Tika. Ya, ini memang ada fenomena Mbak Tika. Fenomena menurut saya ini yang perlu menjadi suatu perhatian kita. Jadi pembentukan karakter kepada anak. Sekarang tadi Mbak Tika mengatakan bahwa segala sesuatu sekarang instan, betul. Bahwa segala sesuatu yang instan ini bagi saya yang punya pengalaman panjang, saya menjadi seorang yang usahawan gini, prosesnya panjang, Pak. Jadi itu tidak seperti sesuatu yang goreng tempe saja, bahwa sesuatu yang instan-instan ini saya khawatir ini justru akan menjadikan pembunuhan karakter bagi anak-anak gitu. Bahwa orang berhasil itu harus susah dulu. Sesuatu yang mudah-mudah jangan-jangan kita ternina-bubukkan. Ini yang namanya kemudian kita dijajah oleh secara ekonomi. Bahwa anak-anak kita sudah terbiasa. Jadi tidak bisa kemudian sudahlah kamu belajar aja dulu gitu kan. Belajar dulu, kuliah dulu, nanti baru kalau kemudian selesai, kemudian baru kamu kemudian cari kerja. Emangnya gampang, enak cari kerja? Cari kerja susah. Emangnya enak bisa membuat lapangan usaha? Itu harus berproses. Anak-anak kuliah selesai itu sekitar usia 22-23. Itu kalau nggak kemudian molor, gitu kan? Kalau molor, ya, kapan lagi mereka? Tiba-tiba dia nikah, tapi belum siap, gitu kan? Karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan. Apa tadi Mbak Tika bilang gampang ini, sesuatu ini pembunuhan karakter menurut saya. Ini harus ada dirubah lah, mindset ini harus dirubah. Anak harus dibuat, harus berpayah dulu. Kalau mau jadi pengusaha mereka harus belajar. Kalau perlu di SMA sudah melakukan suatu aktivitas. Cara berusaha. Dan orang tua harus mengajari. Orang tua yang berhasil, bapaknya pengusaha, bapaknya bisnismen, ini mereka harus mengajarkan pada anaknya usia SMP. Saya mulai kelas SMP saya sudah jualan telur. Ya. Saya baru kuliah saya sudah. Oh itu tanya kalau ada Pak Muhaimin dengar itu. Saya sudah jualan dawet waktu itu. Sudah. Tidak gampang, tidak goreng tempe gitu Pak. Ini yang kemudian yang kita lupakan bahwa pembentukan pembinaan karakter kepada anak ini. Mereka punya jiwa bisnis. Begitu yang lain-lain. Jadi
Nggak bisa, mereka mau jadi dosen. Mereka sudah bisa kemudian SMA mulai ngajar. Iya kan? Ya, SMA mereka mulai nulis. Apa bisa kemudian mereka setelah tamat kuliah baru menjadi penulis? Enggak mungkin, enggak ketemu. Bahwa mereka yang jadi penulis yang handal, mereka kuliah itu sudah keluar di beberapa tulisan di koran-koran kan. Enggak bisa sesuatu yang instan. Ada enggak? Enggak ada. Saya melihat semuanya butuh proses, walaupun di zaman yang instan walaupun di zaman yang instan butuh proses bagi saya. Ya. Oke. Menarik nih. Ini banyak mungkin di antara kita, apalagi generasi-generasi muda nih, Bah. Istilahnya sekarang tuh adalah privilege, katanya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya privilege, wah udah pasti kalah deh sama yang punya privilege. Akhirnya ada sikap pesimis, Bah, di kalangan anak-anak muda nih, di beberapa anak-anak muda itu yang merasa, ya kalau saya bukan anak orang kaya, saya bukan anak pejabat, saya bukan dari keluarga yang darah biru misalnya gitu ya, wah nggak punya saya masa depan cerah karena pasti kalah. Tapi kan tadi Abah justru menunjukkan dengan posisi Abah yang sekarang, capaian-capaian yang luar biasa, ternyata Abah memproses dari nol sekali. Nah, sehingga kalau menurut Abah nih, penting nggak sih orang tuh punya privilege, punya keistimewaan, punya modal-modal yang luar biasa? Apa sebetulnya yang paling penting justru karakter? Gini Mbak, saya nomor satu karakter. Saya lihat bahwa teori siklus saya melihat bahwa siklus itu kembali kepada masing-masing. Coba Mbak Tika lihat, udahlah Mbak Tika mungkin masih usia muda. Kalau saya udah, zaman saya yang kaya, tapi anak turunnya jadi orang miskin. Kemudian ketika miskin, mereka anaknya jadi kaya-kaya. Ini kan siklus berputar. Karena apa? Orang yang terpepet, Mbak Tika, orang yang terpepet menghadapi masalah itu akan menjadi dewasa dengan persoalan. Negara-negara yang mereka kecil, Jepang, mereka menjadi negara maju. Singapura menjadi negara maju. Saya pernah ke Belanda itu, saya heran kalau Belanda itu menjadi negara penghasil susu terbesar dunia. Karena apa? Padahal di situ kan tanahnya pasir, Mbak. Negaranya itu di bawah laut. Kalau jebol temboknya itu mereka terendam negaranya pasir. Ternyata mereka pinter. Karena mereka terdidik dalam kondisi yang terbatas ini, mereka mendatangkan tanah dari Maroko, nguruk tanah ini, ditanami rumputnya subur untuk makanan sapi. Begitu hebatnya. Berarti Indonesia emang kurang susah ya, Bang ya? Indonesia ini luar biasa luasnya, segini suburnya. Kok enggak makmur? Ada sesuatu yang salah. Nah, karena kalau kita jadi orang kaya, enggak mendidik anak kita menjadi punya karakter yang bisnis, karakter bisnis, penulis menjadi penulis, kiai juga harus menjadi kiai, itu enggak terbentuk. Mereka dimanjakan oleh yang namanya instan tadi. Dan itu dibaca oleh pihak-pihak negara asing. Ini loh Indonesia. Modelnya seperti ini, ya terjajah, mereka terjajah. Kita selamanya jadi market ya, Mbak? Jadi market, betul. Ini enggak bisa lah, Mbak. Jadi kalau kita mau berhasil, mau sukses, itu harus berproses. Tidak ada. Bayi aja mau jalan juga harus jatuh berapa kali jatuh. Enggak bisa kemudian lahir lari ketawa-tawa lari itu ya aneh gitu bayi gitu kan. Gitu, proses ya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu yang paling penting, nomor satu. Jadi jangan pesimis kalau kita nggak punya privilege, itu udah nggak waktunya ya, Udah nggak waktunya sudah. Jadi apalagi kemudian kita punya privilege. Saya ada ketika di lobi, Pak Ma'ruf, ini tolong anak saya masukkan di sekolah favorit ini. Nah, anaknya padahal punya kemampuannya pas-pasan. Kadang-kadang anaknya dipaksa masuk kedokteran, mereka tidak punya IQ yang cukup. Ini akhirnya di tengah jalan mereka gugur. Tidak hanya sekedar gugur, stres kan gitu. Ini yang kadang-kadang kita tahu. Nah, pendidikan karakter, pembentukan karakter pada anak adalah sesuatu yang paling nomor satu bagi saya. Baik. Ya. Nah, ini kan masif ya, Bah ya. Kalau tadi kan kita menyoroti kayaknya yang karakternya sekarang
pengennya serba instan dan kurang punya tanggung jawab gitu, kurang suka untuk bekerja keras. Itu kan generasi muda yang banyak generasi muda kita yang sekarang seperti itu. Jadi bukan terjadi hanya di 1-2 orang. Lantas apakah ini sebetulnya, kalau kemajuan teknologi jelas nggak mungkin kita bisa tolak ya, Mbak ya. Tapi apakah ini salah satu bentuk kegagalan sistem pendidikan kita juga, Mbak, karena mungkin tidak mempersiapkan untuk bagaimana pendidikan karakter yang tepat di tengah perkembangan teknologi yang semaju ini. Ya, saya kira sekarang kita harus mulai dengan perkembangan zaman yang serba seperti ini. Pemerintah harus mencoba merubah pola bahwa pendidikan karakter ini menjadi suatu pilihan. Lembaga-lembaga pendidikan formal juga harus siap dengan ini semuanya. Anak-anak yang ranking 1, IQ-nya bagus, itu ternyata tidak jaminan bahwa mereka punya masa depan yang bagus juga. Iya lagi, bener nih. Anak-anak yang ranking, kadang-kadang saya heran, summa cum laude, IP-nya mendekati 4. Setelah kuliah selesai juga dia linglung, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang jadi bos yang nomor itu loh, ranking akhir-akhir ada anekdot Mbak Tika, ada anekdot. Jadi kalau kita jadi anekdot ini, tapi enggak usah ini anekdot. Kalau ranking 1 kalau nilainya dia ranking 1 ini jadi dosen. Ranking 2 itu jadi pejabat. Ranking 3 yang C ini kalau nilai A jadi dosen, nilainya B jadi pejabat, nilai C ini jadi pengusaha, jadi anggota DPR. Yang ngatur nilai A dan B ini nilai A ini memang tidak jaminan bahwa mereka punya IQ cerdas, punya IQ, mereka kemudian di masyarakat mereka bisa berbuat. Ini tidak jaminan. Jadi saya melihat bahwa pengusaha itu proses yang panjang mereka untuk menjadi baik. Tentu nggak ada salahnya berprestasi di sekolah, cuma itu nggak cukup kalau nggak dibarengi attitude kerja memang keras. Penting ya, betul Mbak. Jadi penting bahwa pendidikan itu juga penting sekali. Jadi saya jauh-jauh dari Lampung yang di hutan rumah saya pergi itu bahwa lembaga pendidikan formal itu penting. Apapun itu penting. Saya tidak mungkin bisa berekspresi di waktu itu jadi mahasiswa, jadi aktivis, jualan dawet kalau kemudian saya tidak sekolah juga. Kita nggak mungkin. Beda barengan saya penjual nasi goreng yang alumni formal punya S1 dengan penjual nasi goreng yang tamatan SMP juga beda ternyata. Gitu. Ini penting menurut saya. Dua-duanya ini harus memang. Tidak bisa satu memang. Jadi dalam situasi yang semacam ini semua harus bareng. Tapi tidak bisa juga pendidikan formal itu hanya mengandalkan kepintaran aja. Nggak bisa akademik aja ya? Nggak bisa akademik saja, nggak bisa. Menurut saya tidak bisa. Bahwa itu praktek lapangan banyak. Jadi ada sesuatu yang lucu. Ada seorang dia kuliah di pertanian, mau nanam jagung dia kan teorinya pintar sekali. Ketika mau nanam jagung itu praktek nggak bisa gagal. Ternyata cukup dengan bertanya kepada saya, oh salah kamu nanamnya. Padahal saya bukan sarjana pertanian. Karena ini tadi karakter saya terbentuk karena saya anaknya seorang petani. Saya terbiasa dari kecil saya petani, tidak sekolah pertanian. Tapi saya lebih ngerti ini karena tahu pengalaman ini, Mbak. Nah, ini yang saya katakan karakter. Ya. Baik. Jadi kalau menurut Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, mungkin di kesempatan kali ini diwakili oleh Abah Ma'ruf, seberapa penting pendidikan karakter di sekolah-sekolah ini untuk bagaimana mungkin memastikan ya generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasi muda berikutnya ini ya punya karakter yang dibutuhkan supaya bisa survive, bukan hanya sekedar membawa tumpukan ijazah itu. Ya, bakat, minat harus diperhatikan sedini mungkin. Ini harus dibaca. Lembaga-lembaga pendidikan formal, bahkan saya kira sedini mungkin. Bakat minat anak ini harus diperhatikan. Saya yakin bahwa mereka punya bakat ini. Ini yang harus menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga pendidikan formal. Tidak bisa mereka bakatnya di pertanian, mereka kita arahkan ke politik. Bakatnya biasanya anak-anak yang
punya kecerdik, oh ini di politik nih, ya gitu kan, ya di kuliahnya pun anak ini cerdik gitu kan, jangan dianggap bahwa dia anak nakal, dia cerdik, wah cerdik, wah dia pantesan politisi cerdik-cerdik. Ini wah ini arahkan, nah ini bakat minat ini yang harus diperhatikan, jadi harus diperhatikan oleh guru-guru, makanya guru-gurunya juga harus pandai, ini guru-gurunya kadang-kadang memaksakan, apalagi orang tuanya kadang-kadang tidak boleh anaknya pengusaha maksakan anaknya jadi pengusaha, tidak boleh juga gitu seperti itu. Anaknya dokter maksakan anaknya, karena bakat minat anak ini harus dibaca. Ini yang namanya karakter menurut saya. Ya, bakat minat anak. Nah ini Jawa Timur, saya kira pemerintah pusat, saya kira memperhatikan. Nah, lembaga-lembaga pendidikan formal maupun ini harus diarahkan kepada memperhatikan bakat minat anak, ya, untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi nanti waktu memilih profesi itu sudah betul-betul, bahkan jadi, pendidikannya disesuaikan dengan apa yang menjadi arah impiannya. Arah impiannya, sehingga ketika mereka pasca kuliah tidak lagi menjadi pengangguran. Ya, kita susah, kita banyak penganggurannya luar biasa. Penganggurannya kan kita tinggi, bingung luar biasa setelah sudah kadang-kadang akhirnya menjadi animo masyarakat menjadi begini, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Iya. Keluar biaya banyak. Nah, masyarakat sudah mulai nanti lama-lama ini menjadi rugi kita. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Habiskan biaya banyak. Apalagi orang-orang kampung sampai jual sana tanah. Toh nganggur juga. Ini yang kemudian pemahaman yang keliru. Menurut saya di samping kuliah anak sudah diajari. Ya, kan banyak sih masyarakat sudah banyak. Aneh masyarakat ngapain sekolah tinggi-tinggi? Toh itu nanti nganggur dia, cari kerjaan juga payah. Apalagi sekarang pegawai negeri nggak ada. Gitu kan ya. Ini kan belum, ini nanti saya khawatir lama-lama orang nggak mau sekolah, padahal itu penting, gitu kan. Lama-lama ditinggal loh nanti kalau kemudian model pendidikan kita nggak memperhatikan itu, nggak mengadopsi tentang pendidikan karakter itu menjadi suatu alternatif. Ini akan ditinggal oleh masyarakat. Masyarakat kita nggak bodoh sekarang, pinter-pinter. Ngapain sekolah payah-payah, tinggi-tinggi, habisin uang doang. Sawahnya berapa hektar dijual. Tahu-tahu setelah tamat sekolah nggak punya kerjaan, malah ngerepotin orang tua. Nah, ini persoalannya. Ya. Aduh, itu memprihatinkan sekali sih, Bah. Tapi apa ya berarti bahaya problemnya kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti itu? Apakah memang keberanian itu, mentalitas keberanian, kemudian juga apa? Ya soft skill tambahan yang lainnya itu memang seminim itu didapatkan dari sekolah atau seperti apa? Sangat minim. Saya sampaikan, saya ketika turun ke lapangan ketika selesai, sampaikan kepada anak-anak, dan saya lebih menyasar kepada anak-anak Gen Z. Nah, ini perlu saya gempur, saya tanamkan pemahaman kepada anak-anak. Kamu tidak bisa diam hari ini, bahwa kesempatan ini kamu harus manfaatkan. Kesempatan kamu belajar, kesempatan kamu untuk menghadapi masa depanmu ya hari ini. Masa depanmu ditentukan hari ini. Hari ini kau malas, hari ini kau tadi yang Mbak Tika katakan segara instan tadi, ya udah diem, apa aja Gojek, apa aja bisa, padahal dia bisa masak. Iya kan? Satu bisa masak, sehat, enggak malas. Padahal kalau bisa masak bisa punya soft skill baru. Jangan-jangan bisa buka restoran kayak Abah. Iya. Wah, saya itu dulu ahli masak mulai di pondok pesantren. Saya itu tukang masak. Jadi tiba-tiba saya dapat barokah lah ini. Kemudian saya punya beberapa restoran ini kan ini. Ini enggak bisa, anak-anak sekarang enggak mau. Enggak mau, apalagi masak sudah. Pakai HP, datang, makanan, pesan apa? Lagi makanan tidak sehat lagi, gitu kan, iya kan, makanan yang serba instan itu makanan yang sangat merugikan. Padahal mereka cara memasak, cara apa, mereka berekspresi di dalam belajar di dalam kehidupan ini yang mampu membentuk karakter dia. Mereka tidak bahwa mendapatkan sesuatu itu tidak gampang. Nah, itu yang mendapatkan sesuatu tidak gampang. Ini. Ini harus menjadi pegangan bagi anak-anak muda hari ini. Mendapatkan sesuatu tidak gampang. Itu catatannya. Jadi kalau kita
tentu boleh memanfaatkan teknologi, tentu Iya, boleh. Tapi boleh, kalau kita boleh. akhirnya termanjakan sehingga lupa membangun soft skill kita, wah siap-siap nih masa depan kita tanda tanya nih nanti ya. Iya betul, ya kita boleh dalam era digital ini kita memang harus paham lah Mbak. Jadi nggak bisa kemudian kita diem gitu kan. Kita juga harus imbangi, kita paham. Kitanya harus lebih pinter dari kita teknologinya. Kita lebih pinter teknologinya, Iya. kita lebih pinter juga. Karena juga pemasaran kita butuh. Ya ini butuh digital, ini butuh pemasaran butuh itu, tapi juga tidak, kita harus berproses di lapangan itu tidak seperti teori-teori, bahwa praktek di lapangan itu menjadi penting pembentukan karakter diri kita. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan daerah, perusahaan-perusahaan ini sudah, perusahaan-perusahaan swasta melihatnya sudah bukan nilai lagi, ya latar belakang, kepribadian itu menjadi prioritas. Jadi bukan lagi nilaimu berapa, bukan itu lagi sudah sekarang. Karena tidak jaminan perusahaan juga, nilainya pinter, dia juga tidak ahli di bidang, ternyata karakternya tidak bagus, ini sudah melemahkan perusahaan. Wah, skip nih ya kayaknya ya. Perusahaan sekarang pinter Mbak Tika, sekarang untuk rekrutmen karyawan mereka harus yang punya skill. Jadi, coba negara-negara yang membutuhkan TKI tenaga kerja Indonesia, mereka kan harus dimasukkan di satu tempat dulu, mereka harus ada pembinaan soft skillnya, keahliannya, skillnya mereka. Kalau enggak dia juga enggak lolos, enggak bisa. Rugi negara itu. Maka perusahaan sekarang sudah berpikir seperti itu Mbak Tika. Kepribadian, soft skill menjadi nomor satu mereka untuk diterima. Bagaimana mungkin ketika sarjana nilainya bagus, IP-nya bagus, tidak punya kepribadian cukup, tidak punya soft skill, gak bakal diterima. Nah itu, jadi jangan terlalu bangga dan terburu-buru yakin kalau akan sukses ketika modalnya hanya sekedar ijazah yang nilainya bagus atau IP-nya bagus, karena butuh kepribadian atau karakter tadi dan juga soft skill. Nah, tadi Bah, ini menarik sekali. Tadi Abah menyampaikan kemajuan teknologi ini pelan-pelan akhirnya gara-gara jadi pengen instan semuanya pengen instan, dan akhirnya soft skill yang harusnya dilatih jadi nggak terlatih. Nah, tapi ada yang menarik juga kalau kita lihat kan. Ada juga ya perkembangan teknologi juga beriringan dengan kemudahan kita mengakses informasi. Akhirnya semua kita kayaknya gampang banget kalau mau tahu apa-apa. Tapi beberapa tokoh gitu ya juga beranggapan ini membuat kemampuan berpikir kritis, kemudian daya pemecahan masalah menjadi rendah gitu. Karena ya sekedar apa-apa udah tanya search engine aja, semuanya tinggal pakai AI ditanya-tanya aja. Jadi justru kemampuan berpikirnya, kemampuan kritisnya jadi kurang karena semuanya maunya instan. Jadi malas berpikir, semuanya diserahkan kepada teknologi. Nah, Abah punya pandangan tersendiri terkait ini. Saya pernah, Mbak. Saya bicara karakter. Saya ketika saya berpidato di suatu lembaga pendidikan formal yang lumayan ternama itu kan. Saya sempat kasih, siapa yang bisa mengartikan, saya kasih hadiah 500.000. Saya pernah gitu. Saya ketika ngomong, ada Margaret Thatcher mengatakan, knowledge will give you power, but good character will give you respect. Saya bilang, siapa yang bisa mengartikan, saya kasih 500. Ternyata lama diam saya nggak ngerti. Ternyata dia buka HP. Kan ini luar biasa. Mereka bukan kepintaran dia. Dia nggak tahu ketika buka HP artinya dibaca di HP. Ini bukan keahlian dia. Dia nggak ngerti ternyata. Inilah yang kemudian yang katakan serba instan itu tidak bagus. Maka Finlandia kembali HP hilangkan. Mereka nulis. Mereka harus menghafal. Mereka tidak menutup kemungkinan bahwa tidak tahu dia. Dia ternyata diam lama. Jawabnya pakai HP. Dia buka kan gampang. Dia, dibaca habis itu lupa. Dia baca nemukan itu
Margaret Thatcher itu kan gampang HP itu sekarang ditulis satu kata aja langsung muncul kan. Akhirnya dia jawab. Nah, itulah yang saya katakan instan itu belum tentu dia menguasai, Mbak Tika, belum tentu menguasai. Ini model-model generasi yang kayak gitu apa yang dibanggakan? Ya, oke, dari sisi teknologi maju, dari sisi digital maju, apa yang dibanggakan? Ya, bukan kemampuan kan itu, bukan kemampuan dia kan. Dia lihat. Kalau gitu aja siapa yang nggak bisa ya? Siapa yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa? Anak kecil aja bisa SD. Ketika buka HP bisa dia kan. Siapa yang nggak bisa? Apa yang dibanggakan generasi yang semacam itu? Ini Mbak Tika. Kalau kita cuma bisa gitu, jadi kita nggak bisa berbangga ya, Pak ya? Nggak bisa berbangga. Ini memang digital oke, tapi bagi saya soft skill itu, pemahaman itu menjadi suatu. Oke. Ya. Wah, kembali ke karakter, Bah. Ini juga menarik nih. Kita sering hari ini kan, kita ngobrol banyak lah orang-orang soal krisis integritas. Wah, ini kan juga problem ya, Bah ya. Iya. Oke, boleh lah. Tadi akademik oke, kemudian soft skill udah punya, kemampuan berpikir kritisnya baik. Ini tentu bisa jadi modal orang sukses, Bah. Iya. Satu PR-nya, Bah, tapi tidak berintegritas. Wah. Ini gimana nih menurut Abah? Apakah kadang-kadang juga ya mungkin Abah juga punya pandangan tersendiri ya, apakah kurikulum-kurikulum kita di sekolah itu juga sudah cukup untuk menanamkan nilai-nilai nilai-nilai integritas gitu untuk anak-anak kita sekarang? Nah, inilah menurut saya penting, Mbak Tika, integritas itu penting gitu kan. Kalau enggak ada integritas ya liar. Ya liar ini kan. Bahwa kadang-kadang itu saya melihat satu perkembangan di negara ini menjadi lucu gitu sekarang. Lemahnya integritas bagi tokoh-tokoh beberapa oknum-oknum tertentu yang ini lemahnya integritas ini juga menjadi suatu yang harus menjadi perhatian bagi negara, bagi pemerintah daerah. Ini juga berbahaya menurut saya. Jadi mereka punya lengkap soft skill, punya itu untuk kepentingan dirinya, bahwa integritas itu adalah untuk kemaslahatan. Saya lebih melihat dari sisi kemaslahatan atau negara. Kalau mereka punya soft skill, punya kemampuan keilmuan tinggi dari sisi, tapi kemudian tidak punya integritas, ini juga sangat merugikan bagi negara, bagi masyarakat. Ini penting integritas itu. Rasa memiliki ya gitu kan, rasa memiliki. Saya misalkan saya lahir di Indonesia, saya pengusaha di Indonesia, saya punya pemondok di Indonesia, maka kecintaan saya kepada Indonesia itu menjadi suatu pilihan, bahwa sesuatu yang sangat merugikan bagi Indonesia harus kita lawan, kita perangi. Nah, terutama generasi yang lemah rasa ya, kalau bahasa kerennya Indonesia nasionalismenya lah itu kan, itu saya kira itu. Ya, gitu Mbak Tika. Sekolah-sekolah kita tapi sudah cukup belum untuk menanamkan itu semua? Ini tergantung lagi kepada pendidik-pendidiknya, Mbak. Iya, balik lagi. Jadi bisa berbeda-beda ya, Mbak ya. Tergantung lagi kepada pendidik-pendidiknya. Tapi kurikulumnya saya kira sudah cukup lah menurut saya, kurikulum bahwa dasar negara kita Pancasila. Tidak boleh kemudian kita anti Pancasila. Nggak boleh. Saya kira di dalam mulai sila pertama sampai terakhir itu kan sudah terbentuk integritas. Sudah terbentuk kita. Jadi apapun kita, jadi pengusaha, jadi kiai, jadi dosen, jadi pejabat, jadi apapun kita harus punya komitmen untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak bisa kita beli dengan cara apapun, ini tidak boleh. Nah, ini integritas yang tinggi, rasa memiliki yang tinggi, ini harus ada pada diri generasi masa depan kita. Sepenting itu pendidikan karakter yang berisi tentang integritas, nilai-nilai nasionalisme dan juga hal-hal lain ya, Bah ya, yang tentu ini menjadi modal karakter bagi orang-orang yang ingin membangun bangsa Indonesia. Ini catatan pentingnya. Baik, tapi kalau kita bicara soal
Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, adakah program-program yang diupayakan untuk bagaimana memastikan pendidikan karakter itu dijalankan betul-betul di sekolah-sekolah atau bahkan mungkin di pondok pesantren begitu? Adakah program-program khusus? Iya, kalau di Jawa Timur kita harus kita awasi betul, Mbak. Menurut saya harus ada, wajib itu pembentukan pendidikan karakter, bahkan sekarang berlomba-lomba sekolah. Saya kira sekolah saya lihat harus berlomba-lomba, mereka akan lama-lama akan ditinggal kalau tidak memperhatikan pendidikan karakter. Lama-lama akan ditinggal. Sekarang bahkan mindset masyarakat, jadi keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berkarakter. Maka bagi sekolah-sekolah yang tidak melakukan itu akan ditinggal. Sudah percaya deh. Kalau saya kayak filsafat gula itu aja loh Mbak Tika. Ada gula, ada iya, semut. iya. Kalau gula dimanapun dicari oleh semut. Nah, jadi semakin sekolah itu menyampingkan karakter, karena era hari ini adalah butuh generasi yang berkarakter. Maka sekolah-sekolahan, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memperhatikan karakter, maka lambat laun akan ditinggal. Percayalah sama saya. Ya, kita bersaing. Maka kita bersaing. Lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memperhatikan karakter, maka akan ditinggal. Karena apa? Mindset masyarakat, buat apa sekolah di situ? Buat apa anak aku tak sekolahkan di situ? Tapi habis itu nggak jadi apa-apa. Tapi saya lebih baik sekolahkan anak aku situ karena masa depannya jelas, gambarannya jelas. Anak saya punya karakter bagus, anak punya masa depan bagus. Orang tua kan pengennya anaknya punya masa depan. Nggak ada orang tua yang nggak pengen anak punya masa depan yang bagus. Baik. Semua, nah gitu Mbak Tika. Baik. Ini kita agak sedikit bergeser ke isu pendidikan, Jadi kalau kita bicara tadi pentingnya konten-konten isi dari pendidikan itu tentu tadi ada ya akademik pasti, kemudian soft skill pasti, pendidikan karakter ini yang kita fokusi bersama tadi. Nah, di kota-kota besar ini mungkin dilakukan karena guru-gurunya berkualitas. Iya, betul. Sekolah-sekolahnya mengakses teknologi dengan sangat mudah. Tapi kita tahu Jawa Timur ini kan variatif ya kondisi-kondisi sekolahnya. Nah, ini masih ada, saya kira kalau kita bicara disparitas ini juga menjadi isu dalam hal pemerataan pendidikan. Betul. Saya optimis, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Pendidikan Pak Mukti. Sekarang kalau dulu sebelumnya ini guru-guru yang yang diangkat itu honorer yang sudah P3K sertifikasi. Nah, guru-guru yang diangkat di sertifikasi itu kan misalkan mereka dari desa, ketika sertifikasi mereka dilempar ke kota atau ditempatkan oleh negeri. Dia di sekolah A, padahal sekolah A ini membutuhkan guru-guru yang berkualitas. Ketika dia mendapatkan posisi P3K, harus pindah dulu. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Mukti tidak. Cukup harus di sekolah itu lagi. Sebab kalau seperti dulu dilakukan, mereka ketika mendapat P3K harus pindah, maka disparitas ini terus gak akan pernah selesai, semakin menganga. Ini semakin menganga. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang tadi integritas. Mbak Tika kan ngomong integritas. Sekarang itu kalau orang ditugaskan di daerah, bagaimana dia lobby dengan kekuasaan, mereka pindah ke kota karena nggak mau di desa. Nah, maka kelamaan tidak akan pernah selamanya ini disparitas ini akan bisa selesai. Gimana apa? Terus bagian yang turahan-turahan terus, bekas-bekas terus yang ada di desa ini, guru-guru yang pas-pasan saja. Ya, karena nggak punya integritas tadi. Apalagi pemerintah kemudian justru melegalkan bagi guru-guru yang kena P3K dipindah ke negeri. Maka sekarang tidak. Mereka yang membangun dari bawah, sudah besar dari bawah sekolah itu di kampung, di desa, di pelosok. Mereka ketika ya sudah dibayar di situ, tempatkan lagi di situ, sehingga bisa kemudian dia membangun masyarakat di daerah-daerah terpencil itu. Kalau tidak, selamanya disparitas itu akan terjadi. Baik.
masalah pendidikan tentunya. Itu guru ya Pak ya? Iya guru. Ini Mbak kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Pak Mukti. Saya setuju betul dan saya dukung itu bahwa kayak sekolah kami ketika mau P3K harus diambil. Nah, hilang. Kemudian kita ganti baru lagi. Ya, belum tentu dia sebagus yang sebelumnya. Kan sekolah ini nggak jadi mutu lagi. Padahal sekolah lagi. Itu ikut membentuk bagaimana. Padahal seorang guru ini juga ingin meningkatkan penghasilan, ya dia menjadi P3K, penghasilannya cukup sehingga untuk membiayai keluarga. Tapi bagi sekolah-sekolah yang dari awal dia membangun, sudah mereka membesarkan guru itu, akhirnya begitu jadi diambil, begitu adil diambil. Nah itu kita bayangkan, ya kalau di kota masih lumayan, kalau di desa, kan di desa membangun guru yang berkualitas saja panjang prosesnya Mbak. Ya ini menurut saya harus kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Pak. Ya, terima kasih. Baik. Berikutnya terkait dengan anggaran ini. Ya. Tentu kan DPRD juga salah satu fungsinya adalah ya bagian dari penganggaran juga. Nah, kita bicara pendidikan karakter, tapi kalau dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, apakah sebetulnya biaya untuk menciptakan pendidikan yang atau kurikulum untuk mencetak generasi-generasi yang berkarakter itu mahal atau seperti apa? Enggak juga sebenarnya, enggak juga lah Mbak. Tapi ya memang harus ada anggaran yang diperhatikan oleh DPRD. Kalau besar juga tidak sebenarnya menurut saya ya, tapi harus menjadi perhatian bahwa harus ada anggaran tertentu lah bagi pembentukan karakter. Misalkan sekolah anak-anak yang punya keterampilan, bengkel ada perbengkelan, walaupun sekolah ini masih SMA, masih ada perbengkelan harus difasilitasi, pertukangan harus ada alat-alat yang kemudian ini harus disiapkan regulasinya bagi DPR. Jadi DPR juga harus memfasilitasi, membuat regulasi bahwa anggaran di Jawa Timur ini harus mengucurkan kepada sekolah-sekolah formal untuk bagaimana pendidikan berkarakter ini terbentuk. Ya, misalkan sekolah SMA misalkan yang IPA juga kemudian bagaimana laboratoriumnya terbentuk rapi, yang IPS kemudian bagaimana sering berkomunikasi dengan masyarakat. Ini kadang-kadang kan anak-anak ini kurang dilatih untuk berkomunikasi dengan masyarakat, terjun ke masyarakat, praktek ke masyarakat kan tidak, hanya pelajaran-pelajaran melulu. Bahwa pelajaran-pelajaran melulu ya itu tadi saya katakan kan instan banget bisa cedet kan gitu. Apalagi mereka belajar pakai HP gitu kan. Nah, ini maka bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, ini harus dibangun mulai sedini. Bagaimana kemudian dia latihan berdagang, diundang dengan pengusaha-pengusaha, dilatih kemudian ini dibentuk mulai. Nah, ini di luar negeri sudah mulai melakukan seperti ini. Kalau kita enggak, maka kita kan tertinggal. Petani kita sudah mulai ditinggal oleh masyarakat kita. Kita mau menciptakan lumbung pangan, bagaimana anak-anaknya petani aja nggak mau jadi petani. Nggak mau Pak. Iya. Tekor terus jadi petani. jadi petani. Ngapain aja jadi petani, nggak pernah berhasil. Maka nggak usah lah kamu jadi mending alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan gitu ya. Aduh ini dilematis, ini topik lain sebenarnya Pak ya. Tapi memang persoalan itu betul sekali Pak, maksudnya. Jadi pendidikan karakter harus dibiayai lah negara. Harus dibiayai. Menurut saya Mbak Tika, pendidikan karakter ini harus dibiayai dan harus menjadi perhatian karena ini tantangannya hari ini ada menjadi penting bahwa karakter itu menjadi suatu alternatif ya. Jadi betul pasti ada ekstra cost kalau kita ingin menambahkan materi baru. Pembangunan karakter tentu ada ekstra cost di sana, tapi cost itu tentu cost yang sebanding dengan hasilnya ya nanti harusnya ya, karena sebagaimana tadi disampaikan karakter ini tentu jadi pondasi. Kalau misalnya tanpa karakter yang baik, skill, kemudian kemampuan berpikir, pengetahuan ini bisa jadi sia-sia kalau misalnya nggak terarah atau liar tadi sebagaimana Abah sampaikan ya. Baik, Bah, tapi kalau misalnya Abah mau ketemu sama generasi-generasi muda ini yang nonton podcast kita di kesempatan kali ini, apa yang mungkin bisa Abah sampaikan? Ini terkait dengan gimana sih sebetulnya kita sebagai generasi muda ini supaya bisa seimbang atau bisa bijak lah dalam menggunakan teknologi. Gimana kita nggak sekedar
ketergantungan terhadap teknologi, tapi kita justru bisa menjadi pawangnya si teknologi itu. Jadi kita bukan dengan berteknologi, bukan kita jadi, tadi kan ada yang jadi soft skillnya jadi nggak terbentuk gitu, terus kemampuan berpikirnya juga jadi nggak terbentuk. Tetapi justru kita kan pengennya dengan teknologi kita semakin pinter dan semakin cepat menyelesaikan masalah, semakin keren. Ada nggak yang mau Abah sampaikan terkait dengan hal itu? Bagi saya teman anak-anak generasi muda, saya pesan kepada saya bahwa proses itu penting. Sampean jangan diam, sampean harus melakukan perubahan-perubahan. Bentuk masa depanmu itu hari ini. Jadi bentuk hari. Oke, teknologi yes, harus kita, karena dengan perkembangan zaman ini kita mau kita akan berhadapan dengan dia. Yes, oke. Tapi Anda juga harus diam, harus praktek di lapangan, bahwa harus punya kemampuan khusus. Anda harus punya kemampuan khusus. Tidak bisa tidak. Jadi kemampuan yang ngambang ini tidak, jangan sampai itu. Bahwa generasi hari ini adalah generasi yang betul-betul mau berubah dan tidak diam untuk berbuat masa depan. Baik, aduh luar biasa sekali Bah. Matur nuwun sangat Abah, ini dicerahkan lagi. Kita hari ini ngomong pendidikan karakter dan lain sebagainya tadi, semoga ini tentu bisa jadi insight baru juga untuk yang menyaksikan podcast Ruang Publik kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Abah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih penonton podcast Ruang Publik kali ini. Saya Tika Aziz pamit, sampai jumpa di podcast Ruang Publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh